akan menyambut sabdamu. Setelah kami memuji Engkau, memuliakan namamu, tiba saatnya kami rindu mendengarkan pembukaan rahasia firman-Mu. Urapi hamba dengan buah bagian Roh Kudus-Mu. Apa yang hamba ikat di bumi terikat sampai di surga, apa yang hamba lepas di bumi terlepas sampai di surga. Berkati seluruh jemaat onsite dan online yang mendengarkan apa yang hamba sampaikan, kiranya diberikan hikmat dan pengertian untuk memahami, mempribadikan dan melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 4 Desember 2022 kita bertemu di dalam fellowship rutin, di mana pada saat ini saya akan sampaikan satu tema penting untuk kita bersama ketahui waktu-waktu yang akan segera kita sambut, rencana Tuhan yang akan terjadi atas muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 Desember 2022 ini saya mengambil topik melahirkan jemaat yang layak diangkat atau harpazo. Saudara, ini bukan saya menyanggah orang-orang yang anti harpazo, anti pengangkatan ya saudaraku, tetapi ini murni satu pembukaan yang saya dapatkan lewat proses. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah rahasia besar dari Roh Kudus ini Tuhan singkapkan. Perhatikan saudaraku, di dalam kisah Natal 2000 tahun yang lalu itu sebetulnya ada 3 kelahiran yang hampir bersamaan. Perhatikan baik-baik saudara, saat ini yang saudara kenal itu kelahiran Tuhan Yesus, kemudian kelahiran Yohanes Pembaptis. Tetapi ternyata ada 3 kelahiran yang bersamaan pada saat itu. Saudaraku, ini nantinya membukakan rahasia tentang Wahyu pasal 12, bahwa dengan cara apa Tuhan itu menyelamatkan umatnya. Pertama dengan cara harpazo, kemudian yang kedua dengan cara diungsikan, dan yang ketiga mereka yang diizinkan tertinggal. Saudaraku, jadi 3 proses ini merupakan proses yang sesuai dengan tabernakel dan juga dengan rahasia yang akan saya sampaikan pada saat fellowship saat ini, saudaraku. Jadi perhatikan, sebenarnya di dalam kisah Natal 2000 tahun yang lalu itu ada 3 kelahiran yang hampir bersamaan. Perhatikan, ada 3 kelahiran yang hampir bersamaan. Yang pertama, saudaraku, ini kelahiran Yohanes Pembaptis. Saudara tentu tahu kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini dia lahir dari seorang ibu yang namanya Elisabeth. Kemudian bapaknya ini Zakaria, seorang imam. Saudaraku, seorang yang lahir oleh karena masih pengaruh darah daging. Ini nabi hebat, saudaraku. Tetapi kelahirannya masih ditandai dengan campurnya darah dan daging. Saudaraku, inilah Yohanes Pembaptis. Ini lahir dari Elisabeth dan Zakaria. Artinya, saudaraku, ini merupakan satu kelahiran, saudaraku, yang masih terpengaruh oleh karena keinginan daging. Saudara, Elisabeth itu juga mandul. Saudara, kemudian Yohanes ini kehidupan Yohanes Pembaptis yang akhirnya dilahirkan itu merupakan nabi yang luar biasa, saudaraku. Kemudian Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis itu merupakan kehidupan orang kudus, saudaraku, pada saat itu, karena dia merupakan imam yang melayani bait suci. Ketika Zakaria itu ditemui oleh malaikat, kemudian dia tidak percaya kalau istrinya yang mandul itu kemudian bisa
melahirkan seorang yang luar biasa yang namanya Yohanes Pembaptis. Ini kemudian Zakaria itu menjadi bisu selama beberapa saat. Ketika malaikat memberitahu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, saudaraku, di akhir zaman ada satu kelahiran yang membuat gereja Tuhan itu bisu, nggak ngerti. Saudaraku, kemudian yang kedua, ini kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau kelahiran Yohanes Pembaptis tadi, ini ditulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Kemudian yang kedua, kelahiran Tuhan Yesus. Ini kelahiran sempurna, saudaraku. Manusia yang tidak terpengaruh oleh keinginan darah dan daging. Perawan Maria melahirkan Tuhan Yesus oleh karena kehendak Roh Kudus, bukan karena keinginan darah dan daging. Jadi kelahiran Yesus ini berbeda dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis ini masih ada campur, saudaraku, antara keinginan daging. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus semata-mata oleh karena Roh Kudus. Ini ditulis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Nanti ayat ini akan kita baca dan akan saya singkapkan rahasianya. Kemudian yang ketiga, yang selama ini saudara tidak perhatikan, ya sudah bolak-balik saudara baca tapi tidak diperhatikan. Ini lahirnya bayi-bayi yang lain yang sepantaran dengan Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis, yang akhirnya nanti mereka itu menjadi sasaran bantai dari Herodes. Saudara, dari tiga kelahiran ini, saudaraku, ini nanti di akhir zaman, ketika Wahyu pasal 12 digenapi, karena kalau kita memperingati Natal, ini Desember sebentar lagi kita peringati Natal, itu kita sekarang tidak sekedar mengenang 2000 tahun yang lalu, tetapi kita akan menggapai, kita akan menggenapi apa yang dituliskan di dalam kitab suci tentang kegerakan besar di akhir zaman, tentang terbentuknya jemaat-jemaat yang layak harpaso. Saudaraku, dari tiga kelahiran besar ini, saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, manusia sempurna. Kemudian kelahiran Yohanes Pembaptis, manusia yang kudus tetapi lahir dari unsur darah dan daging antara Elisabet dan Zakaria. Kemudian saudaraku, kelahiran bayi-bayi yang lain yang sepantaran dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, dari tiga kelahiran ini nanti di akhir zaman akan terjadi pula, saudaraku, orang-orang yang sempurna yang menjadi badannya Tuhan Yesus, tubuhnya itu mencapai tingkatan rohani ruang Maha Kudus, nanti akan langsung harpaso. Jadi harpaso pengangkatan repce itu ada di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, saudaraku. Kemudian yang diungsikan itu ada, itu manusia yang kudus tetapi dia berposisi laksana Yohanes Pembaptis, masih bercampur dengan keinginan darah daging. Oleh karena itu dia menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun. Saudaraku, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kemudian ada satu lagi pihak lain, yaitu lahirnya bayi-bayi lain yang sepantaran dengan Yesus. Ini kanak-kanak rohani nanti akan tertinggal dan dibantai oleh antikris di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang serupa dengan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, kelahiran Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis, dan kelahiran bayi-bayi lain yang sepantaran dengan Tuhan Yesus, peristiwa itu akan segera kita ulang. Dan saudaraku, itu akan terjadi lagi. Lahirnya yang pertama itu lahirnya jemaat-jemaat sempurna yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Saudaraku, ini jemaat yang sudah bisa melepaskan keinginan daging, merobek tirai daging, kemudian dia mencapai tataran iman ruang Maha Kudus. Dia dilahirkan sebagai jemaat sempurna dan dibawa langsung lari kepada Allah dan ketahatannya. Ini pelajaran dalam. Jadi saudara, saya mohon menyimak baik-baik. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini lahirnya orang-orang yang diungsikan. Saudaraku, ini berita yang dibisukan.
Di dalam Wahyu pasal 12 ini tidak digambarkan sebagai satu kelahiran, saudaraku, melainkan merupakan wanita itu sendiri. Saudaraku, orang-orang yang diselamatkan dari bahaya antikris dengan cara diungsikan, ini menjadi orang-orang yang disempurnakan dan berseru-seru di padang gurun. Nanti kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6, itu Yohanes Pembaptis itu berseru-seru di padang gurun mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kemudian di dalam Yesaya pasal 35, di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-14. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian yang ketiga itu terjadinya orang-orang yang tertinggal, kanak-kanak rohani. Ini kalau dahulu, saudaraku, itu orang-orang yang sepantaran dengan Tuhan Yesus dan dibantai oleh Herodes. Di akhir zaman itu orang-orang yang kadar imannya itu kanak-kanak, tidak pernah bisa bertumbuh menjadi dewasa. Itu bayi-bayi yang dibantai. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 17 itu disebut sebagai keturunan yang lain dari wanita itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian tentang Yohanes Pembaptis, saudaraku, kita akan membaca ya, saudaraku, Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Ini tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini, perhatikan, ini orang yang nanti di dalam kitab Wahyu, orang yang diungsikan, orang kudus tetapi masih memiliki sedikit sifat kedagingan. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Iya, kelahirannya pun diberitahukan seperti saat ini. Ketika kedatangan Tuhan Yesus, saudaraku, ketika nanti masa harpaso itu tiba, pengungsian itu tiba, lahirnya anak laki-laki itu siapa, saudaraku, itu nanti akan diberitakan seperti halnya kelahiran Yohanes Pembaptis, seperti halnya kelahiran Tuhan Yesus akan diberitakan lebih dahulu. Jadi tidak sekonyong-konyong. Dibaca terus. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Iya, terus? Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Amin. Pada saat itu juga ada orang yang benar di hadapan Allah. Jadi pada zaman Yesus, Tuhan Yesus itu lahir, itu juga ada orang yang benar. Salah satunya adalah Elisabet dan juga Zakaria. Terus? Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Iya, ini mustahil melahirkan. Terus? Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Terus? Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Terus? Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Iya. Terus? Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Kalau yang lain itu tidak, ya saudaraku, tapi ini mulai dari rahim ibunya. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis itu tugasnya membaptis, karena dia sejak dari rahim ibunya sudah penuh. Itu beda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memang dia tercipta dari rohnya Tuhan sendiri, dia firman sendiri. Terus? Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka,
Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak akan berkata-kata kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Terus? Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberikan isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Terus Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. amin. Saudaraku, jadi ini tanda pertama, yaitu bisunya Zakaria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi banyak nanti dari orang-orang di akhir zaman yang akan menjadi bisu, tidak mengerti, ya saudaraku, tentang orang-orang yang berposisi seperti Yohanes Pembaptis ini. Dia manusia, saudaraku, tetapi manusia yang luar biasa, tetapi belum sempurna, beda dengan Tuhan Yesus Kristus. Akibatnya orang-orang ini nanti diungsikan, ya. Jadi ini yang mengungsi, gambaran orang yang mengungsi itu Yohanes Pembaptis. Saudaraku, nanti tugasnya juga dia berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Kegenapannya nanti Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu dan ke-14. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan membaca, kalau tadi manusia biasa yang lahir karena darah dan daging, ya saudaraku, tetapi Tuhan Yesus ini lahir sebagai manusia sempurna yang dia terlahir, dia tercipta bukan karena nafsu, bukan pertemuan antara sperma dan ovum, tetapi oleh Roh sendiri. Ini bedanya Yohanes Pembaptis dengan Zakaria. Ini bedanya orang yang nanti harpazo dengan orang yang diungsikan. Yang diungsikan itu masih ada tanda-tanda dagingnya. Tetapi saudaraku, yang merupakan manusia sempurna yang mencapai ruang Maha Kudus, itu betul-betul nanti dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Itu jemaat Tuhan yang begitu luar biasa, saudaraku, sehingga unsur-unsur kedagingan itu bisa ditanggalkan, sehingga mereka bisa harpazo ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu digenapi. Sekarang kita akan membaca tentang Tuhan Yesus, ini manusia sempurna. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, ayatnya panjang-panjang ya, tapi ini sudah sering kita baca. Yuk dibaca. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Iya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Terus Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Terus Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tadi kalau di kelahiran Yohanes Pembaptis itu tandanya menjadi
menjadi bisu Zakarianya. Kalau ini Maria, saudaraku, coba ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Terus, Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Silakan duduk. Saudaraku, ini kelahiran manusia sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi sudah ada dua ya. Yang satu kelahiran Yohanes Pembaptis, itu nanti di akhir zaman digenapi dengan orang-orang yang akan diungsikan. Cara penyelamatannya di akhir zaman. Dari bahaya apa? Dari bahaya antikris, saudaraku. Jadi bukan karena bencana, tapi karena antikris, saudaraku. Antikris akan datang. Kemudian, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, ini di dalam Wahyu pasal 12 kemudian digambarkan sebagai Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Orang-orang yang harpaso, orang-orang sempurna di akhir zaman, itu nanti akan ada. Yang melahirkan siapa nanti saudara akan saya beritahu. Saudaraku, kemudian kita juga akan melihat ini lahirnya bayi-bayi lain, ya, orang-orang Israel pada zaman tersebut yang sepantaran dengan Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis, dan itu menjadi sasaran bunuh dari Herodes, ya, ketika Herodes ngamuk. Nah, di akhir zaman, saudaraku, bayi-bayi lain ini merupakan orang-orang Kristen yang nanti tertinggal pada zaman antikris itu, karena rohaninya tidak mencapai standar yang ditentukan oleh Tuhan. Akibatnya mereka tertinggal, seperti ditulis dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian kalau dalam Wahyu pasal 12 itu ditulis di dalam ayat yang ke-17, mereka disebut sebagai keturunan yang lain dari perempuan itu. Saudaraku, kita akan membaca coba Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Ini lahirnya bayi-bayi lain, ya, yang sepantaran dengan Tuhan Yesus. Itu enggak dicatat, tapi pasti lahirnya sepantaran dengan Tuhan Yesus karena umurnya di bawah 2 tahun. Dibaca. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Iya, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Terus, Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. iya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Terus, Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. amin. Saudaraku, jadi sekali lagi saya tegaskan di dalam pengajaran firman Tuhan pada saat sore hari ini tanggal 4 ya, saudaraku, berkat Natal saat ini ada 3 ya, ada 3 kelahiran yang dicatat di Alkitab secara letterlek ditulis, kemudian secara tersirat. Ini saya bukakan rahasianya, saudaraku. Pertama itu kelahiran Yohanes Pembaptis yang lahir dari Elisabet dan Zakaria. Ini masih ada tanda darah dan daging, keinginan darah dan daging. Ini orang kudus. Di akhir zaman ini nanti digenapi dengan orang-orang yang nanti akan diungsikan ke satu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Kemudian yang kedua, ini kelahiran Tuhan Yesus Kristus oleh perawan Maria. Ini orang sempurna. Saudaraku, di akhir zaman juga digenapi lagi ini di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Di akhir zaman akan ada orang-orang yang oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ini menjadi sempurna. Jadi tidak menjadi sempurna sendiri seperti Tuhan Yesus, tetapi disempurnakan oleh kasih kemurahan Tuhan. Seperti kepada yang ditulis kepada surat kepada jemaat di Laodikia itu,
barang siapa menang ia akan kududukkan bersama-sama aku di tahtaku sebagaimana aku sudah duduk bersama Bapa. Seperti itu saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu nanti menggenapi itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu lahirnya bayi-bayi lain yang sepantaran dengan Tuhan Yesus yang akhirnya dibantai oleh Herodes. Itu menunjuk kepada kanak-kanak rohani yang nanti di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 itu sebagai keturunan yang lain yang akan diperangi oleh naga, yang di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu disebut sebagai orang-orang halaman bait suci Allah yang tidak ikut terukur rohaninya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan menjelaskan lebih lanjut, saudara. Jadi di akhir zaman ya, itu kata melahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu sebetulnya seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus yang dimaksud itu, saudaraku. Itu bukan orang melahirkan orang, saudaraku, tetapi gereja Tuhan nanti melahirkan orang-orang sempurna yang mencapai kualitas rohani ruang Maha Kudus. Jadi di akhir zaman kata melahirkan di Wahyu pasal 12 itu bukan orang melahirkan orang, saudaraku. Tidak seperti itu, tetapi adalah satu kelahiran rohani. Jadi Wahyu pasal yang ke-12 itu bukan masalah kawin mengawinkan, bukan masalah sperma dan ovum yang bertemu, tetapi masalah pernikahan rohani, saudaraku. Pernikahan rohani itu apa, saudaraku? Bertemunya firman Tuhan dengan tanah hati yang subur, itu nikah rohani. Jadi kalau ada yang mimpi menikah itu juga jangan takut. Wah, kalau kebiasaan dulu katakan itu mau meninggal lah bagaimana ya. Tidak, saudaraku, justru itu dekat, bisa bersekutu erat dengan Tuhan. Saudaraku, meskipun untuk bersekutu itu kadang ada proses sakitnya ya, saudaraku. Jadi untuk erat dengan Tuhan itu prosesnya berat. Jadi di akhir zaman itu kata melahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu sebetulnya bahasa aslinya itu eteken wiosarhen, saudaraku. Itu eteken itu bisa diartikan juga itu menghasilkan atau mengeluarkan. Kalau dalam bahasa saya yang sering saya ucap tuh mengeluarkan output ya, saudaraku. Jadi gereja akhir zaman yang berpakaian matahari, bulan dan bintang itu akan melahirkan, akan, saudaraku, memunculkan, akan menghasilkan orang-orang yang rohaninya itu istimewa, sempurna, mencapai ruang Maha Kudus, sehingga harpaso. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu pesan lagi yang saya sampaikan kepada saudara, baik Elizabeth maupun Maria ya, saudaraku, itu dua-duanya sebetulnya tidak mungkin melahirkan. Elizabeth itu mandul, itu nggak bisa melahirkan sudah, saudaraku, seperti Sarah istrinya Abraham dulu, saudaraku, waktu mendapat janji Ishak itu juga sudah seperti itu. Kemudian Maria itu belum pernah, maaf ya, belum pernah bersekutu intim, belum punya suami. Bahkan juga saya yakin Maria ini orang yang sangat baik, taat, menjaga adat istiadat dan juga agama Yahudi, saudaraku. Saya yakin dia menjaga dalam hal ini, tetapi saudaraku yang mustahil ini dijadikan mungkin oleh Tuhan. Jadi Natal itu apa artinya atau saudaraku? Itu akan mengubahkan dari yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, dari yang mandul itu bisa menjadi menghasilkan lagi. Ini berkat Natal, saudaraku. Dari yang belum pernah menghasilkan apa-apa, ini mewakili orang-orang yang masih muda, nanti akan dipakai oleh Tuhan melahirkan sesuatu yang dahsyat. Tetapi syaratnya itu apa atau saudaraku untuk bisa melahirkan itu, saudaraku? Syarat supaya orang itu bisa berhasil
bisa menghasilkan sesuatu yang positif, bisa sukses, saudaraku, itu dia harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mempelai prianya. Saudara, saya berbicara dewasa. Kalau seorang wanita itu siap hamil, itu artinya dia sudah memberikan yang terbaik untuk suaminya. Demikian pula, saudaraku, kalau seseorang itu ingin hidupnya itu sukses, berhasil, menghasilkan buah-buah, saudaraku, berikan yang terbaik kepada Tuhan, maka hidupmu akan dijadikan oleh Tuhan itu melahirkan karya besar. Minimal itu seperti Yohanes Pembaptis, saudaraku, sudah melahirkan karya besar untuk pertobatan, untuk penginjilan. Teristimewa sudah akan dipakai dalam kegerakan besar untuk melahirkan orang-orang sempurna di akhir zaman. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, Ibu Tami bacakan. Ini Natal sesungguhnya di akhir zaman, ya saudaraku. Kalau dulu itu juga Natal sesungguhnya 2000 tahun yang lalu, tetapi ini mengandung janji, mengandung panduan atau arah kekristenan yang harus kita penuhi di akhir zaman. Yang lahir di akhir zaman itu ini, Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, kalau ini dulu Tuhan Yesus. Di akhir zaman, saudaraku, Wahyu pasal 12:5 itu bukan orang melahirkan orang, saudaraku, tetapi itu gereja Tuhan yang melahirkan, menghasilkan output jemaat-jemaat yang sempurna imannya. Sehingga ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi, orang-orang ini harpaso diangkat. Jadi harpaso repce itu betul-betul ada, saudaraku. Kemudian nanti yang menempati posisi padang gurun itu orang-orang yang seperti Yohanes Pembaptis. Dia menempati ruang kudus di dalam bait suci Allah. Saudaraku, jadi ini satu rahasia yang besar. Saudara, jadi di akhir zaman, kata melahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu bukan orang melahirkan orang. Berulang-ulang ini saya sampaikan. Kalau seorang wanita berpakaian matahari, matahari itu gedenya minta ampun, nggak akan ada. Saudaraku, berpakaian matahari, kemudian bulan dan bintang di atas kepalanya, di atas di bawah kakinya itu rembulan, itu juga nggak bisa, saudaraku. Rembulan dan bintang itu gede banget. Kalau ini diartikan sebagai satu manusia, person melahirkan person, seperti Maria melahirkan Tuhan Yesus, itu nggak akan jadi. Wahyu pasal 12 ayat 1 itu makanya ditulis sebagai Simeon. Maka nampaklah satu Simeon, satu perlambang besar di langit. Simeon itu sesuatu yang harus diterjemahkan. Kalau nggak diterjemahkan nggak akan ketemu. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 5 itu bukan orang melahirkan orang, saudaraku, tetapi gereja akhir zaman yang akan melahirkan orang-orang sempurna yang nanti akan diangkat hidup-hidup. Saudara sudah melihat tanda-tandanya, dunia semakin tidak menentu. Tahun depan kalau saudara tidak sungguh-sungguh di dalam kasih Tuhan, akan mengalami sesuatu yang begitu tragis. Tetapi kalau saudara mendekat kepada Tuhan, justru tahun depan itu tahun kemuliaan yang luar biasa untuk kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saya ulangi lagi, saudaraku, di akhir zaman yang disebut melahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu bukan orang melahirkan orang, tetapi itu kelahiran rohani. Bukan masalah kawin mengawinkan, bukan masalah sperma yang bertemu dengan ovum, tetapi ini masalah pernikahan rohani, bertemunya firman Tuhan dengan tanah hati yang subur. Saudaraku, bukan keluarnya bayi dari rahim, maaf ya, bukan keluarnya bayi dari, maaf ini, rahim dari alat kelamin kaum wanita, bukan Wahyu pasal 12 itu, tetapi terlahirnya manusia rohani oleh kelahiran baru di dalam tubuh Kristus.
Saudaraku, jangan mengulangi kebodohan Nikodemus. Nikodemus itu dulu begitu, nggak ngerti, diterangkan masalah rohani itu nggak ngerti. Jangan mengulangi kebodohan Nikodemus yang ketemu dengan Tuhan Yesus, yang menyangka bahwa kelahiran itu secara fisik pasti akibat persetubuhan laki-laki dan wanita, ini bahasa dewasa ya, maaf ya, yang kemudian melahirkan seorang anak dari rahim jasmani manusia. Ini pemahaman Nikodemus. Jadi Tuhan Yesus tuh ngomongnya rohani, seperti saya menerangkan kepada saudara ini, bahwa Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu nanti yang lahir itu bukan bayi oek-oek yang keluar dari rahim itu, enggak saudaraku, tetapi terlahirnya orang-orang sempurna. Nah, Nikodemus itu dulu seorang guru besar saudaraku, tetapi enggak paham. Pahamnya itu ya saudaraku adalah bahasa fisik, kelahiran secara fisik. Saudara, kita coba akan membaca Yohanes pasal 3. Ini cerita Nikodemus, kita ulangi lagi ya. Nikodemus ini kurang hebat apa? Dia seorang guru besar. Yohanes pasal 3 ayat 1, ayat 1 dulu. Yohanes pasal 3 ayat 1. Percakapan dengan Nikodemus. Iya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Iya, pemimpin agama Yahudi. Jadi dia merupakan pemimpin agama Yahudi, tetapi ketika diajak berbicara tentang kelahiran rohani, itu radong, saudaraku. Sing dipikir itu ya nek wong lahir itu bayi oek-oek, lahir dari rahimnya seorang wanita. Padahal Tuhan sedang mengajak berbicara Nikodemus itu mengenai kelahiran rohani, lahirnya orang-orang sempurna. Langsung ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya, cukup di sini. Jadi Nikodemus ini konyol ya saudaraku. Dia itu pemimpin agama Yahudi, tetapi ketika diajak berbicara masalah rohani, dia nggak nangkep. Ketika dijelaskan mengenai Wahyu pasal 12 ayat 5 ini nggak nangkep. Pikirnya namanya melahirkan itu pasti bayi oek-oek. Saudaraku, pikirnya seperti itu. Ini guru besar bangsa Yahudi, saudaraku. Roh Kudus mengurapi saat ini kalau saudara mengerti. Guru besar bangsa Yahudi ketika diajak bicara Tuhan Yesus, dia nggak paham. Padahal yang sedang Tuhan katakan, dia sedang berkata masalah kelahiran manusia sempurna yang lahir dari roh. Nikodemus malah ngomong, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Nikodemus mungkin sudah tua. Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini Nikodemus berpikir secara salah. Konsep pikirnya Nikodemus itu keliru. Ketika Tuhan mengajak berbicara masalah rohani, yang dipikirkan adalah perkara jasmani. Ayat 5 terus. Iya. Iya. Iya, saya bacakan saja karena ini ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Terus Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Iya, amin, cukup. Engkau ini pengajar Israel, engkau ini guru besar Israel,
Tetapi ketika aku ajak berbicara masalah kelahiran rohani tidak paham. Wahyu pasal 12 ayat 5 itu nantinya seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu arti sesungguhnya adalah ketika seperti Tuhan menerangkan kepada Nikodemus, itu lahirnya manusia sempurna di akhir zaman yang nanti akan harpaso, mencapai kualitas rohani ruang Maha Kudus. Saudaraku, inilah berkat Natal yang segera saudaraku akan kita sambut. Kita peringati Natal tidak sekedar lagi memperingati 2000 tahun yang lalu, saudaraku, tetapi kita akan menyambut Natal akhir zaman, saudaraku, kegenapan dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, maka di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini badannya lahir. Ketika fellowship Jakarta saya tanyakan kepada jemaat-jemaat, para ibu-ibu, kalau bayi lahir itu yang lahir dulu yang keluar apanya? Kepala, kemudian baru tubuhnya. Demikian pula di dalam tubuh besar yang maha kuasa, yang lahir itu kepala gereja dulu, saudaraku. Kemudian Wahyu pasal 12 itu tubuhnya Tuhan Yesus Kristus, yang itu wujudnya adalah saudara. Dan itu bukan dilahirkan oleh satu orang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku melahirkan bayi seperti Maria dulu, itu keliru, saudaraku. Betul-betul keliru. Wahyu pasal 12 ayat 5 ini menerangkan kelahiran rohani, bahwa di akhir zaman akan lahir orang-orang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus itu sampai ngomong, kalau dalam bahasa Jawa itu kowe iki guru besar ning dijak omongan masalah rohani, omonganmu malah masalah kawin mengawinkan. Saudaraku, radong, saudaraku, dijak omong masalah rohani, sing tok tanggapi malah masalah lahiriah. Saudaraku, lahirnya bayi lahiriah. Padahal Wahyu pasal 12 itu adalah lahirnya badannya Tuhan Yesus Kristus yang nanti akan harpaso. Kalau saya terangkan nanti jadi panjang, itu jadi pasukannya Tuhan nanti, menggenapi apa yang disuratkan oleh Yudas itu, saudaraku. Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, menggenapi apa yang dikatakan Musa. Tuhan datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Musa sebelum wafat dia menuliskan wasiat seperti itu. Saudaraku, nanti itu menggenapi juga, saudaraku, Wahyu pasal 14 ayat 6, saudaraku. Seorang malaikat yang terbang di langit membawa Injil yang kekal. Saudaraku, kalau saya terangkan panjang nanti, wah, panjang sekali. Injil yang kekal itu ternyata bukan Bible, saudaraku. Bukan Bible yang tebel itu, enggak, saudaraku, tetapi adalah jiwa-jiwa saudara yang sudah mempribadi dengan Injil. Injil sudah menjelma di dalam jiwa-jiwa saudara. Itu Injil yang kekal. Jadi Wahyu pasal 14 ayat 6 itu enggak kemudian nanti ada malaikat di langit bawa gulungan kitab terus nginjili nang Amerika. Wah, orang Amerika ayo bertobat, semua bertobat. Itu dongeng kalau gitu tuh, saudaraku. Tidak seperti itu. Injil yang kekal itu adalah saudara yang dibentuk oleh malaikat-malaikat itu menjadi orang-orang sempurna yang dibawa dan nanti bekerja sebagai pasukannya Tuhan di akhir zaman untuk bahkan melakukan penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudara, ini Roh Kudus mengurapi kalau saudara melihat. Luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Kita akan pujikan pujian kesukaan saya, kurasakan kasih-Mu Tuhan.